Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus berdoa dulu biar selalu dilindungi oleh Allah, oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ya, seperti biasanya, tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burungnya terbang, tangan ke depan bertepuk tangan, tangan dilipat siap berdoa. Duduk siap. Nah, yuk sekarang kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Sekarang Bu Nini mau menemani kalian berdoa. Buka tangan kananku, buka tangan kiri, ku angkat keduanya, lalu ku berdoa. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu, pengetahuan, dan kemampuan memahaminya. Amin. Before we study, let's pray. Our God, we will study now. Please lead us. Thank you, God. Amin. Terus selanjutnya membaca ikrar. Waktunya membaca ikrar. Ikrar TK Dharma Wanita 2. Kami siswa-siswi TK Dharma Wanita 2 menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Kami siswa-siswi TK Dharma Wanita 2 mentaati peraturan-peraturan yang berlaku. Kami siswa-siswi TK Dharma Wanita 2 menghormati orang tua dan guru. Semuanya membaca Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda, juga anak-anakku yang hebat semua.
semangat ya belajar dari rumah, karena kan anak-anak hebat sudah tahu kenapa kita belajar dari rumah, karena masih ada virus ya. Tapi tetap semangat meskipun belajar di rumah, tapi tetap semangat ya nak ya. Nah, untuk hari ini hari Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2020, ini kita bersama-sama akan bercerita tentang diriku. Nah, siapa sih diriku? Nah, tentang identitasnya diri kita. Identitas itu apa ya? Identitas itu namanya siapa, kemudian alamatnya di mana, jenis kelaminnya apa, agamanya apa, kalau sudah bekerja pekerjaannya apa. Nah, seperti itu. Ada fotonya juga. Contohnya bisa dilihat di KTP, namanya KTP. Nanti anak hebat bisa minta ayah atau bunda, pinjem dong ayah atau bunda atau mama lihat KTP-nya. Nah, nanti di KTP itu ada fotonya. Kalau punyanya ayah berarti ada fotonya ayah. Kalau punyanya mama ada fotonya mama. Terus di situ ada namanya mama. Misalkan punyanya mama ya, ada fotonya mama, ada namanya mamanya, ada tempat dan tanggal lahirnya mama. Nah, terus kemudian ada lagi agamanya, ada lagi jenis kelaminnya, ada pekerjaannya, ada alamat rumahnya. Nah, itu yang namanya identitas atau ciri. Tiap orang nggak sama. Kalian dengan kakak beda, namanya aja beda, jenis kelaminnya mungkin sama mungkin beda, tempat lahirnya mungkin sama mungkin beda, tapi tanggal lahirnya tidak sama, karena ada tanggal, bulan, dan tahun pasti berbeda. Nah, itulah yang dinamakan identitas atau ciri dari seseorang, ciri dari diriku. Nanti kalian bisa mungkin melihat di kaca, aku tuh gimana ya. Nah, seperti itu. Perempuan apa laki-laki ya? Terus namanya siapa ya? Nama panggilannya siapa ya? Tanggal lahirnya kapan ya? Tempat lahirnya di mana ya? Seperti itu ya. Itu yang namanya identitas atau ciri-ciri ya. Nah, nanti kita lanjut lagi sebentar. Nah, untuk cerita ataupun tema tentang diriku, Bu Nini punya lagu ya. Nanti bisa kalian coba lagunya, kalian tirukan, ditemani oleh ayah ataupun bunda. Ya, lagunya judulnya Aku. Ya kan, karena temanya diriku atau aku. Nah, gini lagunya. Aku adalah aku hanyalah satu. Aku adalah aku, tak ada yang seperti aku. Aku sangat bangga pada diriku, karena Tuhan memberi dari rambut sampai kaki. Tak peduli aku gemuk, tak peduli aku kurus, aku bersyukur pada Tuhanku. Nah, selain lagu, Bu Nini juga ada tepuk aku. Laki-laki dan perempuan beda. Sekarang Bu Nini kasih contoh dulu yang laki-laki ya. Tepuk aku, wajah ganteng, rambut pendek, badan kuat, itu aku. Nah, itu untuk yang laki-laki. Sekarang untuk yang perempuan, tepuknya juga beda lagi. Kalau yang laki-laki kan tadi ganteng, yang perempuan tentunya cantik. Nah, tepuknya seperti ini. Tepuk aku, wajah cantik, rambut panjang, badan sehat, itu aku. Nah,
seperti itu. Nanti bisa kalian coba di rumah ditemani ayah ataupun bunda. Ya sayang? Terima kasih. Sekarang kita lanjut lagi. Tadi kan sudah ya, identitasnya itu ada yang contohnya di kartu tanda penduduk tadi. Nanti kalian bisa pinjam punya ayah atau punya bunda. Nah, terus ada lagi yang selanjutnya, ciri-ciri dari diriku, dari diri kita itu apa? Yang kedua, tempat lahir dan tanggal lahir. Nah, tempat lahir itu nanti kalian bisa minta tolong ayah atau bunda, tanya, ya, atau bunda atau mama, aku dulu dilahirkan di kota mana ya? Gitu. Bukan di rumah sakit mana. Kalau di rumah sakit itu pasti ya, tapi di kotanya. Jadi misalkan rumah sakit di kota mana. Nah, nanti coba tanya ayah atau tanya mama atau bunda atau bapak ya. Aku tuh dilahirkan di mana ya? Di kota mana ya? Nah, setelah tanya kotanya, tanya tanggal berapa ya aku dilahirkan ya? Terus bulan apa ya aku dilahirkan ya? Terus lagi tahun berapa ya aku dilahirkan ya? Nanti akhirnya tahu, oh jadi sekarang umurnya berapa tahun. Nah, misalkan kalau aku dilahirkan tahun 2015 bulan Agustus tanggal 3 misalnya, berarti umurku sekarang 5 tahun. Nah, seperti itu. Ya sayang, nanti coba ditanyakan ke ayah atau ke bunda atau ke mama atau ke bapak tentang tempat dan tanggal lahirnya, ya. Nah, tadi kan sudah ya sayang. Yang pertama tadi tentang identitas, tadi contohnya pakai kartu tanda penduduk tadi ya, KTP. Nanti kalian bisa pinjam punya ayah atau punya bunda. Yang kedua tadi tentang tempat lahir dan tanggal lahir, sehingga tahu umurnya. Nah, yang ketiga nih. Nah, Bu Guru punya contoh ini. Nah, ini ada dua yang berbeda. Jadi kalian bisa melihat nanti. Kalau yang ini itu bagaimana, yang ini itu bagaimana ya. Nah, ini nanti yang menunjukkan ciri-ciri. Misalkan yang ini, oh ini tuh perempuan, rambutnya panjang, terus dikuncir dua, terus bajunya pakai rok. Nah, ini perempuan. Terus ini dia kulitnya bersih, ya. Tetapi yang ini, yang ini bagaimana ya? Ternyata yang ini laki-laki dan kulitnya bagaimana? Hitam. Nah, ini kalian bisa membedakan. Nanti kalian bisa membedakan dengan kakak atau dengan adik atau dengan ayah atau dengan bunda. Nah, itulah namanya ciri-ciri. Jadi tiap anak itu berbeda, ya. Dari rambutnya juga berbeda, dari kulitnya juga berbeda, terus dari pakaiannya pun juga berbeda. Itu namanya jenis kelamin, ya. Yang ini misalkan perempuan, yang ini laki-laki, kalian juga bisa membedakan. Nanti kalau di rumah bisa membedakan ayah dengan bunda, cirinya bagaimana, ya sayang. Nah, nanti Bu Nini lanjutkan lagi. Nah, ini ada lagi nak, Bu Nini ada contoh lagi nih. Dari pakaian atau perlengkapannya, kalian bisa membedakan. Kalau ini yang perempuan ya, anak perempuan, dia pakai kuncir, rambutnya panjang, pakai rok ya. Kalau laki-laki kira-kira kalau pakai rok bagaimana? Pantas tidak? Nah, itu ya. Itu yang membedakan juga pakaian atau perlengkapan ini ya. Nah, ini lagi lihat. Oh, rambutnya panjang ya. Rambutnya panjang, pakai rok ya. Sepatunya juga beda dengan sepatu anak laki-laki. Nah, ini ada lagi. Nah, ini juga kan sepatunya anak perempuan. Terus rambutnya panjang, diurai, pakai apa ini ya namanya ya, hiasan di kepala.
Nah, itu mungkin kalau laki-laki mungkin kurang pantas kalau pakai seperti ini. Nah, ini beda dengan kalau yang laki-laki ya. Tuh kan, beda. Pakai celana panjang, bajunya pun beda, bukan pakai rok seperti anak perempuan tadi. Rambutnya juga tidak ada hiasan di kepala. Rambutnya biasa, dia rambutnya pendek. Nah, ini anak laki-laki. Nah, ini juga anak laki-laki pakai celana pendek. Rambutnya di kepala juga tidak ada hiasan. Karena hiasan di kepala itu lebih pantas dan lebih cocok kalau untuk anak perempuan. Karena anak laki-laki rambutnya pendek. Kalau dikasih hiasan di kepala, jadinya jelek tambahan. Ya. Nah, yang membedakan ya, kalau laki-laki ini wajahnya ganteng. Kalau yang perempuan wajahnya cantik. Nah, itu ya sayang ya, perlengkapannya beda. Mungkin kalau nanti kalian bisa melihat di rumah. Di rumah itu apa ya perlengkapan yang dipakai oleh anak perempuan. Nah, terus yang dipakai untuk anak laki-laki bedakan, pasti berbeda. Kemudian misalkan untuk perlengkapan beribadah yang muslim misalkan, kalau yang perempuan pakainya apa? Mukena, ya kan? Kalau yang laki-laki pakai sarung, pakai peci, pakai baju koko. Nah, seperti itu. Jadi memang berbeda. Dari ciri-cirinya, dari perlengkapannya pun berbeda. Ya, itu ya sayang. Nanti Bu Nini lanjutkan lagi. Nah, kita lanjutkan ya sayang. Tadi tentang diriku, tentang identitas tadi sudah. Terus nama, nama panggilan, nama lengkap, tanggal lahir, ya tempatnya di mana lahirnya, tanggalnya, tanggal berapa, bulan, tahun, sehingga tahu umurnya. Kemudian tadi jenis kelaminnya, laki-laki dan perempuan. Tadi juga ada perlengkapan yang membedakan. Ya, perlengkapan laki-laki bagaimana tadi, apa saja, perlengkapan yang perempuan apa saja. Terus yang membedakan juga kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik. Nah, terus perlengkapan bajunya tadi ya juga sudah ya, ada kalau yang perempuan pakai rok, terus rambutnya ada yang dikepang pakai kunciran, ada yang mungkin pakai jepit ya rambutnya, tapi yang jelas ada hiasannya di rambut. Tapi kalau laki-laki tidak ada, enak ya. Nah, itu yang membedakan. Kemudian untuk yang kelima, nah yang kelima ini rumah. Nah, nanti anak hebat bisa menanyakan ke ayah atau ke bunda, alamat rumahnya itu di mana ya. Nah, itu namanya termasuk dalam identitas tadi. Ada nama, ada agama, ada jenis kelamin, ada fotonya, kemudian ada yang terakhir alamat rumah. Nah, itulah yang membedakan orang yang satu atau anak yang satu dengan anak yang lainnya. Pasti berbeda. Mungkin kalau ada yang rumahnya berdekatan tapi tetap nomor rumahnya beda. Nah, mungkin sama-sama digadang gang 4, tapi yang satu nomor 1 misalkan, yang satunya nomor 2. Nah, itulah yang dinamakan identitas ya sayang. Jadi mulai dari nama, terus tempat dan tanggal lahir, kemudian agama, kemudian jenis kelamin, dan selanjutnya alamat rumah. Itu ya, itulah yang dinamakan identitas dari diri kita. Jadi masing-masing identitasnya atau ciri-cirinya itu pasti berbeda. Tadi Bu Nini sudah kasih contoh juga, ada boneka, ada baju. Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kalian anak pinter dan anak hebat bisa mencari contoh di rumah. Ya sayang? Nah, itulah yang kita ceritakan hari ini, yang kita bicarakan hari ini tentang identitas diriku. Dirinya Bu Nini dengan dirinya anak-anak pasti beda. Dirinya anak-anak dengan dirinya temannya juga pasti beda.
Jadi masing-masing orang itu punya identitas ataupun punya ciri masing-masing. Ya sayang, itulah yang dinamakan identitas atau ciri-ciri. Nah, sekarang Bu Nini mau menyampaikan kegiatan belajar kalian di rumah untuk hari ini. Ya sayang, temanya kan tentang aku tadi. Aku, ciptaan siapa ya? Ciptaan Tuhan. Nah, nanti dari lagunya kalian bisa lihat kan, yang menciptakan itu adalah Tuhan, Allah. Nah, nanti kalian bisa tanya lagi sama ayah atau bunda, apalagi ya yang ciptaan Tuhan itu. Nah, itu ya. Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, kalian tadi kan juga sudah diajari tepuk aku. Nanti kalian coba tepuknya. Kalau yang laki-laki ya tepuknya yang ada wajah gantengnya. Kalau yang perempuan yang ada wajah cantiknya. Nah, itu yang kedua. Kemudian tugas yang ketiga itu nanti kan semua ada buku ini, buku tema diriku. Nah, nanti coba ditemani ayah atau bunda dibuka halaman 10 nak. Nah, di halaman 10 nanti di halaman 10 kalian bisa menuliskan di sini. Ini kan ada contoh nih. Ini yang perempuan namanya Fania. Jadi di halaman 10 ini ada dua gambar anak perempuan dan gambar anak laki-laki. Kalau yang anak perempuan mengerjakan yang gambar anak perempuan. Yang anak laki-laki tidak usah dikerjakan. Tetapi kalau yang anak laki-laki mengerjakan yang anak laki-laki, yang anak perempuan tidak usah. Nah, seperti itu. Ya sayang. Nah, jadi kalau yang perempuan mengerjakan yang gambar anak perempuan, yang laki-laki mengerjakan yang gambar anak laki-laki. Nanti di halaman 10 ini yang perempuan ini kan ada namanya Fania. Nanti anak hebat belajar menghitung. Hurufnya ada berapa? Nah, ini dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Misalkan ada 5. Nah, mana yang angka 5 dilingkari pakai pensil, ya, dilingkari pakai pensil sejumlah huruf yang membentuk nama ini. Kemudian menirukan angka di bawahnya. Nah, menirukan angka di bawahnya. Dipenuhi semua ini yang ada titik-titik ditebali. Nah, untuk yang laki-laki mengerjakan yang ada gambar anak laki-laki. Ya, maaf, yang perempuan tadi setelah dihitung terus dilingkari jumlah hurufnya, terus ditulis lagi di bawahnya, kemudian diwarnai anaknya yang perempuan. Kalau yang perempuan ya nggak mengerjakannya yang gambar anak perempuan. Sekarang sudah jelas ya yang perempuan. Jadi di halaman 10 menghitung jumlah hurufnya, kemudian dilingkari jumlah hurufnya, kemudian menebali angka yang ada di bawah. Nah, untuk yang laki-laki sekarang sama, yang laki-laki ternyata yang gambar anak laki-laki ini namanya Budi. Nah, Budi ini hurufnya ada berapa ya? Coba kalian hitung. Nanti yang sesuai angkanya dilingkari. Coba dihitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 yang dilingkari angka 4. Nah, sesuai dengan jumlah hurufnya. Kemudian yang bawah ditebali, ini semua ditebali, terus diwarnai. Itu tugasnya. Sudah, itu tugas yang ketiga. Sekarang ada di sini tugasnya ada 2 ya, karena sama mewarna. Yang selanjutnya tugasnya di halaman 3. Tetap di buku ini di halaman 3. Nah, di halaman 3. Di halaman 3 ini sama seperti yang tadi di halaman 10. Yang laki-laki mengerjakan yang gambar anak laki-laki, yang perempuan mengerjakan yang gambar anak perempuan. Nah, nanti
kalian coba menulis namanya. Yang laki-laki ditulis di tempat gambar yang anak laki-laki, nama kalian masing-masing. Yang perempuan ditulis namanya di gambar yang anak perempuan. Ya, jadi yang anak perempuan mengerjakan yang gambar anak perempuan, yang laki-laki kosong. Sebaliknya, kalau yang anak laki-laki mengerjakannya juga di gambar anak laki-laki. Ya, sudah jelas ya? Nah, itu tadi tugasnya untuk kalian belajar di rumah. Sudah jelas semua tadi ya? Mulai yang menyebutkan ciptaan Tuhan, kemudian belajar tepuk aku, kemudian mengerjakan halaman 10, yang perempuan mengerjakan yang gambar anak perempuan, yang laki-laki mengerjakan gambar anak laki-laki. Kemudian yang di halaman 3 sama, yang laki-laki mengerjakan yang gambar anak laki-laki, yang perempuan juga menulis namanya di gambar anak perempuan. Ya sayang, selamat mengerjakan, tambah pinter, tambah hebat, dan tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.